Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat semuanya, balik lagi di channel DIN 1030, informatif, edukatif, rekreatif. Oke, yang belum subscribe, silahkan untuk mensubscribe channel ini agar channel ini bisa mengupload video tiap hari. Dan yang sudah subscribe, silahkan untuk klik tombol lonceng agar sahabat semua bisa menjadi orang yang pertama pada saat video ini diupload. Sahabat bisa menjadi orang yang pertama yang menonton video ini. Seperti biasa, saya ditemani secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini adalah kopi Simplicia yang dimana kopi kami fermentasi dengan rempah-rempah khas Nusantara atau disebut Simplicia, yang dimana banyak sekali manfaatnya. Yang pertama untuk menambah daya ingat, dan kedua untuk memperlancar peredaran darah, meningkatkan imun sistem, dan juga meningkatkan stamina. Baik sahabat semuanya, kali ini saya ingin membahas tentang rahasia kecerdasan Eyang Habibie. Ya. Di Indonesia ini kita kenal ada satu orang yang begitu beliau cerdas. Kecerdasannya diakui oleh dunia, bukan hanya di Indonesia, dan luar biasa sekali kecerdasan beliau. Tapi mungkin kita bertanya, apa sih rahasia daripada kecerdasan beliau? Apa sih kenapa beliau begitu cerdas? Saya sempat dengar cerita tentang beliau pada saat kuliah di luar negeri dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita doakan semoga almarhum Presiden kita, Bapak B.J. Habibie, mudah-mudahan beliau mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, saya pernah dengar satu cerita. Pada saat itu beliau sedang kuliah di luar negeri, dan beliau itu setiap ujian itu nilainya selalu kalah sama teman-temannya. Beliau selalu kalah sama temannya dan beliau sulit sekali untuk mendapatkan peringkat ke-1. Pada saat itu kalau nggak salah beliau peringkatnya ketiga, kedua, ketiga, bahkan tidak pernah peringkat ke-1. Akhirnya yang mendapatkan peringkat ter-1 tersebut itu adalah orang yang dimana orang tersebut bukan orang Islam. Beliau bertanya kepada temannya, mungkin pertanyaan seperti ini. Boleh dong kasih tahu rahasianya kepada saya bagaimana kamu bisa pintar dan bisa selalu peringkat pertama. Awalnya temannya ini tidak mau memberitahukan rahasianya. Tetapi karena beliau terus mendesak, akhirnya temannya pun angkat bicara. Temannya berkata, "Wahai Habibie, mungkin engkau akan kaget. Kenapa kami bisa mengalahkanmu di dalam setiap ujian? Rahasianya adalah kami selalu membaca Al-Quran di sepertiga malam. Kami selalu membaca Al-Quran jam 3 pagi. Dan itu jawaban tersebut membuat Eyang Habibie, membuat Bapak Habibie, beliau sangat terkejut. Kok bisa orang yang bukan Muslim dia begitu mengamalkan Al-Quran? Sedangkan saya yang dari lahir sudah Muslim, sampai sekarang saya belum melakukan hal seperti itu. Akhirnya mulai itu juga Eyang Habibie atau Presiden Habibie itu beliau membaca Al-Quran di sepertiga malam. Dan pada saat itu beliau bisa mengalahkan teman-temannya dan bisa mendapatkan peringkat pertama. Sahabat semuanya, otak kita ini diciptakan oleh Allah dengan luar biasa. Kenapa kita tidak asah otak kita? Dan salah satu rahasia agar otak kita cerdas, itu kita harus sering membaca Al-Quran. Sahabat sekalian, mungkin di sini yang menonton video ini tidak semuanya umat Islam.
Tetapi baik umat Islam ataupun bukan umat Islam, tapi ini adalah rahasia terbesar bahwa memang tubuh manusia ini diciptakan itu sinkron dengan kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, temannya Presiden Habibie ini pada saat kuliah, meskipun dia bukan orang Islam, tetapi dia membaca Al-Quran di sepertiga malam. Dan dengan begitulah otak dia menjadi cerdas. Sahabat sukses semuanya, marilah kita asah otak kita dengan belajar dari Eyang Habibie, dari Presiden B.J. Habibie, yang dimana beliau otaknya bisa cerdas dan bisa mengalahkan teman-temannya pada saat kuliah